Partai Nasdem tidak mau menunggu PDIP untuk mengajukan hak angket. Terlebih, rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD telah menyetujui pembentukan pansus dengan semangat yang sama, yakni menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Meski awalnya hak angket digulirkan oleh Ganjar Pranowo dan mendapat dukungan partainya, namun belakangan sikap PDI Perjuangan semakin tidak jelas. Bahkan muncul dugaan guliran hak angket hanya dijadikan alat tawar atau bargaining position dengan kubu Presiden Joko Widodo yang mendukung Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Padahal partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar, yakni Nasdem, PKS, dan PKB telah sepakat dan siap mendukung penggunaan hak angket dengan PDIP sebagai inisiator. Hal itu dilakukan menurut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menghormati PDIP. Namun ternyata rapat paripurna DPR kemarin berlangsung adem ayem. Tidak ada tanda-tanda fraksi PDIP akan menggulirkan hak angket. Hal ini yang membuat dalam tanda petik marah Partai Nasdem. Garis bawahi, tanpa PDIP pun Nasdem tetap akan mengambil jalan hak angket, tegas Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto usai mengikuti rapat paripurna DPR. Terlebih, usulan hak angket tidak membutuhkan jumlah anggota dewan yang signifikan, cukup ditandatangani oleh 25 anggota dari 2 fraksi atau lebih, lantas diajukan ke pimpinan DPR. Menurut Sugeng, pengajuan hak angket untuk merespon sekaligus menghormati suara masyarakat, termasuk akademisi yang tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu 2024. Pengajuan hak angket akan dilakukan setelah proses penghitungan suara secara manual di KPU selesai. Seperti diketahui, saat ini proses rekapitulasi surat suara secara berjenjang di KPU masih berlangsung dan hasilnya akan ditetapkan maksimal pada tanggal 20 Maret mendatang. Apakah PDIP benar-benar batal mengajukan dan tidak mendukung penggunaan hak angket? Jika benar, komposisi di DPR menjadi tidak menguntungkan bagi pengusung hak angket. Bahkan andai P3 tetap mendukung, namun PDIP mengambil sikap netral, maka faksi pemerintah yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat menjadi mayoritas. Dengan demikian, maka kubu pengusung angket harus melobi partai pendukung 02 atau setidaknya anggota DPR secara perorangan agar mau balik arah. Hal itu bukan sesuatu yang mustahil karena dalam rapat paripurna kemarin, anggota fraksi Demokrat Herman Kairon juga terkesan mendukung penggunaan hak angket meski dengan kalimat bersayap. Kita pun masih berharap PDIP tidak mencederai harapan setidaknya 62,2% masyarakat yang menginginkan digunakannya hak angket seperti tercermin dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas. Hanya 33% responden yang menyatakan tidak setuju karena khawatir angket digunakan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Artinya, jika mereka yang saat ini masih menolak kemudian diberi pemahaman bahwa angket hanya untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu, kemungkinan jumlah orang yang setuju akan meningkat. Data ini sekaligus menunjukkan penggunaan hak angket didukung oleh pemilih Prabowo Gibran. Sebab jika mengacu pada hasil quick count dan real count KPU yang diunggah Sirekap, gabungan suara pendukung Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud hanya di kisaran 41 hingga 43%. Jadi penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 bukan hanya kepentingan pendukung Anies atau Ganjar Mahfud. Pendukung Prabowo Gibran pun tentu tidak ingin kemenangan jagoannya diliputi berbagai dugaan kecurangan yang berpotensi mendelegitimasi Pilpres 2024. Dengan kata lain, DPR mestinya tidak perlu ragu-ragu menggelar hak angket. Jika kelak terbukti, maka bisa dijadikan alat untuk memperbaiki kualitas pemilu di masa mendatang. Jikapun tidak terbukti, maka kemenangan Prabowo Gibran semakin legitimate.
quote terbaik tentang politik adalah, tidak ada kepastian dalam politik kecuali ketidakpastian itu sendiri. Salam sehat, tetap semangat.